Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang sistem bilangan. Sistem bilangan ini dipakai untuk pembelajaran teknik pemrograman dasar ya. Jadi sebelum melakukan pemrograman, kawan-kawan harus bisa melakukan pengonversian sistem bilangan. Nah, sini akan saya ajarkan tentang bagaimana cara membaca dan mengkonversi sistem bilangan. Tujuannya apa saja? Yang pertama, ini peserta didik dapat menjelaskan tentang bilangan desimal, bilangan biner, bilangan oktal, bilangan heksadesimal, BCD, XS3, dan bilangan gray code. Pasti menjelaskannya dengan benar ya. Lalu bisa menerapkannya. Lalu peserta didik dapat mengkonversi bilangan. Nah, ada bilangan apa saja? Di sini ada desimal ke biner, biner ke desimal, hingga gray code. Lalu juga peserta didik dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Kita lanjut. Mari kita belajar. Bilangan desimal. Apa sih bilangan desimal? Mungkin kalian udah tahu ya, sering melakukan penghitungan matematika. Sistem bilangan desimal disusun oleh 10 angka atau lambang. Apa saja angka atau lambangnya? Yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan ini disebut sebagai sistem bilangan basis 10. Jadi bilangan desimal adalah sistem bilangan basis 10. Ya, karena mempunyai 10 digit. Ciri-ciri penulisannya, bilangan basis 10, di belakang angka utama ada subscript, ya, seperti ini atau penanda. Jadi di belakang angka desimal ini ada tulisan dash, 10, atau huruf D. Jadi misalkan teman-teman melihat ada angka, terus di belakangnya ada dash, 10, atau D, maka itu adalah bilangan basis 10 atau bilangan desimal. Cara membaca bilangan basis 10, nah angka di depan ini dibacanya adalah 3 ratusan, 5 puluhan, dan 7 satuan. Basis 10. 357 basis 10. Angka yang di paling kiri di sini sebutnya adalah most significant digit atau digit paling berarti. Sedangkan 7 yang di sebelah kanan adalah less significant digit atau disebut juga digit paling tidak berarti atau digit paling kecil, seperti itu bahasanya. Cara membaca bilangan basis 10 yang berkoma atau pecahan, seperti biasa, kita bacanya 3 puluhan, 5 satuan, koma, ditambah 2 per sepuluhan, dan 7 per 100. Nah, koma desimal ini memisahkan pangkat positif dari 10 dengan pangkat negatifnya. Kita lihat di sini 35,2 misalkan 3 kali 10 pangkat 1 ditambah 5 kali 10 pangkat 0. Kenapa ada 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, dan 10 pangkat 1? Karena ini adalah bilangan desimal. Jadi bilangan per pangkatnya adalah 10 pangkat n, seperti itu. Nah, kalau dia ada pecahan, maka dia minus 10 pangkatnya. Jadi kalau ada ini adalah 0,2, maka di sini adalah 2 kali 10 pangkat min 1 ya. Nah, secara umum dapat dikatakan nilai suatu bilangan desimal merupakan penjumlahan dari perkalian setiap digit dengan nilai posisinya. Kita lanjut. Bilangan biner. Nah, bilangan biner ini berbeda dengan bilangan desimal ya. Sistem bilangan biner disusun oleh 2 angka. Nah, beda ya dengan desimal. Kalau desimal ada 10, di sini hanya ada 2 ya. Jadi biner hanya ada angka 0 dan angka 1 saja.
Sistem bilangan biner disebut juga sistem bilangan basis 2, disebut binary digit atau bit. Jadi kalau teman-teman sering dengar megabit, terabit, atau terabyte, megabyte, nah ini adalah sistem bilangan biner namanya. Satuannya adalah bit. Kalau byte, 1 byte sama dengan 8 bit. Ya, jadi jangan disamakan ya. Jika ada huruf B kecil itu adalah bit, kalau B besar itu adalah byte bacanya. Ciri-ciri penulisan bilangan basis 2 seperti ini. Jadi bilangan biner itu kayak campuran kode angka antara 1 dan 0 seperti itu ya. Ini adalah penulisan bilangan basis 2 atau biner. Mirip dengan desimal, dia di sebelah kanannya ada subscript seperti ini. Jadi kalau teman-teman melihat ada tulisan bin, 2, atau huruf B, maka itu adalah bilangan basis 2 atau bilangan biner. Cara membaca bilangan basis 2, kita bacanya dari sebelah kiri ya. Seperti biasa. Dibacanya adalah 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, basis 2. Bit paling kiri, ini disebutnya adalah most significant bit, atau bit paling berarti. Kalau yang angka atau lambang paling kanan disebutnya adalah bit paling tidak berarti atau less significant bit. Pembilangnya apa? Pembilangnya adalah 2 pangkat n. Kalau positif, dia adalah 2 pangkat n positif, dimulai dari kanan yang paling kanan, 2 pangkat 0 hingga 2 pangkat n dan seterusnya. Sedangkan kalau pecahan, sama kayak desimal. Setelah 0 berarti 2 pangkat min 1, dan seterusnya. Nah, cara membaca bilangan basis 2 yang berkoma, ya. Koma biner ini memisahkan pangkat positif dari 2 dengan pangkat negatifnya. Seperti ini ya. Ini ada komanya. Nah, pada saat kita melihat pembilangannya atau perkaliannya, 0 di sini adalah 2 pangkat min 1. 1, 2 pangkat min 2, dan seterusnya. Seperti itu ya. Mudah ya? Mudah. Lalu yang selanjutnya ada bilangan oktal. Kalau desimal tadi ada berapa? Ada 10 angka. Kalau biner ada 2, sedangkan kalau oktal ada 8. Mulai dari 0 hingga angka atau lambang 7. Di sini sebutnya kalau bilangan oktal adalah bilangan basis 8. Ciri-ciri penulisan bilangan basis 8 adalah 1161, ada kode subscript oktal 8 atau O, ini bukan 0 ya, ini O. Jadi kalau teman-teman melihat ada kode subscript seperti ini, oktal 8 atau O, itu adalah bilangan basis 8. Ya, ibaratnya kayak pengenal aja sih, pengenal untuk membedakan antara desimal, biner, oktal. Cara membacanya, nah cara membacanya mirip dengan bilangan biner. Bacanya adalah 1, 1, 6, 1, basis 8. Jadi ini bukan 1161, bukan. Tapi 1161, basis 8. Paling kiri adalah most significant digit, paling kanan adalah less significant digit. Dan pembilangnya adalah 8 pangkat n. Seperti ini. Nah, kalau yang koma-koma bagaimana? Ya mirip dengan bilangan yang sebelumnya. Ya, bacanya 1161,07 basis 8. Gitu ya. Jadi koma ini memisahkan pangkat positif dari 8 dengan pangkat negatifnya. Jadi habis 8 pangkat 0 dia langsung 8 pangkat min 1 dan 8 pangkat min 2 dan seterusnya. Seperti itu. Lalu apa lagi nih? Oh, ada bilangan heksadesimal. Sebentar.
Bilangan heksadesimal disusun oleh 16 angka. Wah, banyak banget ya, Pak. 16 angka. Ya, namanya aja heksa. 16. Ya, desimal. Angka desimal. 16 angka. Heksa. Apa saja? Ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pak, kok 10-nya kemana? 10-nya dikonversi menjadi huruf. Ya, konversi menjadi huruf. Sebenarnya huruf A ini adalah angka 10. B ini adalah angka 11. C ini adalah angka 12. D ini adalah angka 13. E ini adalah angka 14 dan F adalah angka 15. Jadi kalau di sini ada angka, ditulis ada angkanya gitu ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 0 sampai 15 sebenarnya. Ya, jadi ada 16 angka. Di sini disebut juga sistem bilangan basis 16. Nih, kalian harus hafal nih. Ciri-ciri penulisannya, di bagian subscript-nya ada tulisan hex 16 atau H. Hex 16 atau H. Jika kawan-kawan melihat angka di sebelah kanannya ada subscript hex 16 atau H, maka itu adalah bilangan basis 16 atau bilangan heksadesimal. Paham ya? Oke, ini saya salah tulis. Oke, cara membaca bilangan basis 16 ya. 271 basis 16. Jadi ada 271 basis 16, bukan 271, tapi 271 16 basis 16. Bit paling kiri adalah MSD atau most significant digit. Bit paling kanan adalah LSD atau less significant digit. Dan pembilangnya adalah 16 pangkat N. Jadi 1 ini adalah 16 pangkat 0, 7 adalah 16 pangkat 1, 2 adalah 16 pangkat 2. Seperti itu. Nah, nanti akan saya jelaskan tentang konversi di sesi berikutnya. Sampai jumpa.